warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar teman-teman semuanya? Hari ini saya sudah berada di tempat teman kita. Kita ngobrol-ngobrol produk dari salah satu teman kita, Semansa 96, yang mempunyai usaha di bidang kuliner, ya. Salah satunya adalah sirup pala, ya, minuman sari buah pala. Bersama kami di sini ada Cahya, Semansa 96 kelas 32. Apa kabar Bapak Cahya? Alhamdulillah, Bu. Senang sekali Ya, bertemu dengan Bapak Cahya. Alhamdulillah. Ini ngomong-ngomong nih masalah minuman sari buah pala. Ini sebelumnya ada produk, ini maksudnya gini, ini nama Fresh ini produknya baru pertama kali dibuat atau pernah lihat produksi yang lain gitu? Iya, jadi kita tuh awalnya produk utamanya manisan, ya. Sekarang produksinya manisan dari produk turun temurun lah gitu ya. Oh iya, dari keluarga. Penganan jadul, terus dijadikan oleh-oleh khas Sukabumi. Dari dulu sebenarnya produk manisan itu ada manisan basah, manisan kering. Kemudian waktu berjalan ada sebuah pelatihan dari pemerintah, pelatihan pembuatan sirup pala. Kita ikut coba-coba, mudah-mudahan bisa menjadi varian baru dari produk kita gitu, tidak hanya manisan. Nah, setelah itu kita coba sampai berjalan, singkat cerita sampai tahun 2000 lah, 2002 ada tuh produk kita baru, produk sirup pala. Nah, karena si awalnya produk pokoknya itu namanya manisan seger, nah kasih nama lah itu sirupnya juga sirup pala seger gitu ya. Nah, kalau ini kita baru ini sekitar beberapa tahun setelah ini jalan, sekitar 2005 kita coba, karena ini mungkin harus diencerkan dulu dengan air ya, rada ribet gitu. Kita bikin yang langsung minum. Langsung minum. Tapi mereknya jadi fresh supaya ya mimpinya gitu ke depannya itu produknya bisa mandiri dan berkembang gitu ya. Artinya beda dengan produk induknya. Oh, begitu ya. Nah, jadi namanya fresh itu memang dari seger itu kali ya, namanya seger. Ya, diinggriskan. Diinggriskan. Oke, ini asli dari pala atau dari esen atau bagaimana cara? Ya, ini asli dari buah pala. Kita sengaja membuat sebuah minuman yang berasal dari buah-buahan yang memang sudah lama ada di Sukabumi. Iya. Jadi untuk gitu. Cari bahan bakunya mudah ya? Bahan baku sementara ini cukup, Bu. Di Sukabumi ada di daerah Caringin, Kecamatan Caringin. Kalau di daerah Sukabumi Utara ada Kerudampit ya, Gunung Guru sementara ini. Ya, dari beberapa titik itu mungkin supply ke kita untuk sebagai bahan baku. Jadi jenisnya itu ada dua gitu ya? Ini yang di sirupnya ya. Yang ditambahin air ya, diseduh gitu ya. Kalau ini yang langsung minum ya. Oke, kemudian ini sudah ada sertifikat halal? Sertifikat halal sudah. BPOM kayak gitu? Sertifikat halal sudah. Kalau BPOM masih berproses ya. Karena mungkin masih skup industrinya masih UMKM. PIRT sudah, Bu. PIRT ada ya. Ada. Jadi dijamin sesuai dengan peraturan pemerintah. Oke. Terus ini dari pembuatan, dari produksi sampai kadaluarsa itu berapa lama nih, Pak? Kalau yang ini tuh sirup pala, dia nggak pakai pengawet. Jadi
awetnya itu dari gula, karena kadar Oh, gulanya iya, cukup iya, tinggi juga 60%, di awetnya dari gula, sehingga dia tahannya kalau dalam ditutup seperti ini sekitar 5 bulan ya. Oh, Tutup 5 seperti bulan ini. dari produksi. Kalau sudah dibuka harus disimpan di pendingin, dan harus cepat habiskan gitu. Maksimal 1 bulan harus habis ini. Oh, Kalau kalau sudah dibuka, setelah dibuka. ya kalau ini karena ini langsung minum, ini ditambahkan pengawet. Pengawetnya yang diizinkan oleh pemerintah yaitu natrium benzoat dan kalium sorbat. Ini 3 bulan, Bu. Oh, 3 bulan. Kalau sudah dikonsumsi, kalau sudah dibuka, ini 1 hari ya. Di kulkas. Harus dihabiskan, Oh, ini dihabiskan 1 hari sekarang. ya. Oke, kemudian ini pemasarannya kemana aja sih, Pak? Sampai sekarang masih di Sukabumi, Bu. Masih kita sasarannya di outlet toko oleh-oleh ya. Ada sekitar 10 toko oleh-oleh di kota Sukabumi dan kabupaten. Untuk luar kota insiden lah ya, insidentil gitu. Ada pengiriman by order gitu kalau luar kota, seperti itu. Oh, gitu ya. Ya. Kemudian ini nih Pak, kalau dilihat dari apa namanya? Dari logonya, itu ada Geopark Ciletuh Puncak Dharma, itu apa hubungannya tuh, Pak? Boleh diceritakan sedikit? Ya, ini tuh ini sebagai alat pemasaran juga ya, karena target kita toko oleh-oleh. Oleh-oleh itu identik dengan pariwisata ya. Oh, iya, Pariwisata, betul. ya kita Kita berpartisipasi ramenya untuk mempromosikan wisata Sukabumi. Kalau sekarang kan yang lagi hits itu Geopark ya. Oh, iya. Geopark Ciletuh ya. Ciletuh. Nah, salah satunya ada apa wisata ini gitu. Pernah teka itu? Waduh, acan pernahnya. Acan pernah bikin ningali dina gambar eta. Pak, kalau pembuatan sirup pala ini sendiri seperti apa sih dari awal? Boleh diceritakan nggak? Iya, Atau jadi secret? ya enggak. Bisa ya? Bisa. Bisa we secret gitu. Prosesnya masih kene sederhana, masih sederhana ya. Kita masih manual menggunakan alat-alat dapur, Bu ya. Jadi ada beberapa sih mesin ya, meskipun masih sederhana. Jadi prosesnya adalah buah pala. Buah pala itu kalau di sini ada gambarnya ya, ini buah pala nih, buah pala. Buah pala itu kita pisahkan dengan bijinya. Oh, dikupas. Enggak dikupas sih. Oh, enggak dikupas ya? Dipisahkan aja bijinya. Bisa buang aja. Itu ketang di bijinya ini dipisahkan, kemudian tinggal dagingnya tuh. Ah. Dagingnya kita cuci supaya bersih. Cuci bersih. Udah bersih, kemudian kita tiriskan. Getahnya buang dia sampai hilang getahnya atau gimana? Enggak sih, dicuci aja supaya bersih dari kotoran gitu ya. Kemudian kita tiriskan supaya airnya berkurang ya, kadar airnya berkurang. Kemudian karena yang kita inginkan adalah sari buahnya berbentuk air, maka si dagingnya itu harus kita hancurkan kan. Kalau dalam skala kecil itu di blender ya, karena ini kita sekali mengolah itu 150 kilo, maka diparut. Diparut si pakai daging itu, pakai mesin parut mesin biasa parut kayak ya, lain parudan biasa gitu lain. kayak parudan kelapa, Bu. Ah, Ya. iya. Ke Kalau mesin ya. itu lama mungkin. Udah itu sampai hancur. Udah itu, nah setelah daging palanya itu hancur dan menjadi seperti apa ya, serabut-serabut seperti serabut. itu, kita pras, tapi dengan alat pres sampai keluar airnya. Oke. Airnya keluar. Nah, kita dapatkan sari buah palanya gitu. Nah, sari buah pala itulah sebagai bahan utama sirupnya. Oke. Setelah kita dapatkan sari buah palanya, kita campur dengan gula dan air matang, kita campur. Kemudian setelah campur itu sudah dalam bentuk sirup, itu sirup kental, cuman belum matang. Oke. Nah, lalu kita didihkan, kita masak seperti memasak air gitu. Iya. Masak air. Cuman di sini kita pakai termometer karena supaya ketahuan gitu mendidihnya itu berapa lama. Nah, kita pakai ukuran sampai 90 derajat. Oke. Udah mendidih 90 derajat,
kita ambil, kita tuangkan ke botol ini, lalu kita tutup. Udah dari situ kita masuk ke proses pasteurisasi, artinya supaya mensterilkan. Kalau tadi itu masukin sirup ke dalam botol ini dalam keadaan panas, itu proses supaya awet ya, panas ditutup. Nah setelah jadi nggak nungguin dingin malah ya? iya, jadi proses pengawetan yang alami kan seperti itu. Jadi ketika panas kita tutup, kemudian setelah itu kita masukkan ke dalam air mendidih dengan botolnya untuk mensterilkan botol bagian luar gitu. Kita masukkan, setelah itu kita angkat. Nah setelah itu didinginkan, masuk ke proses di label, kasih label. Nah setelah itu siap dipasarkan. Wah, keren juga ya. Punya berapa karyawan? Karyawan masih sedikit Bu ya, kita 5 orang. Orang luar atau orang sekitar? Sekitar, maksudnya saudara gitu? Masuk saudara atau tetangga aja? Ada sebagian saudara, ada juga yang sekitar yang kerja serabutan lah, ada gitu, ya, seperti itu. yang ya mudah-mudahan dari situ dari tangan orang yang bersyukur lebih berkah gitu ya, orang-orang ininya gitu. Terus ini dari tadi satu kali produksi itu 150 kilo pala ya? Itu bisa nyampe dapat berapa itu? Berapa sekitar botol? 240 botol. Yang besar? Yang besar. Kalau yang kecil itu sekitar 400-an lah, 400 botol kalau produksi yang kecil. Itu karena kapasitas kita juga masih kecil Bu, gitu ya, masih menyesuaikan dengan peralatan yang ada. Jadi setiap produksi itu 150 satu hari gitu atau ya, beberapa? Satu hari selesai, dari mulai pagi sampai sore. Ini ya. Kemudian ini nih Pak, seoptimis apa sih Bapak Cahya itu dengan usaha ini ke depannya di tengah persaingan berbagai jenis minuman instan? Banyak banget kan ya sekarang yang instan-instan. Ya Bu, harus optimis ya, meskipun banyak tantangan gitu. Kalau ditanya seoptimis apa ya, kumaha oge kudu optimis gitu ya. Ya di tengah berbagai minuman instan kita coba, niatnya sih pertama mungkin melestarikan warisan leluhur ya, karena ini usaha turun temurun. Kemudian yang kedua, diniatkan untuk bisa bermanfaat bagi orang banyak karena bisa mendatangkan lapangan kerja, mungkin ya. Betul, Dan kita juga kerjasama dengan para pengumpul pala, gitu ya. Kemudian yang kedua, saya juga bekerja sama dengan pengrajin pengrajin bambu, kemasannya. Ya. Niatnya gitu aja. Ya, bagus. Kalau kita dari segi pengalaman, apalagi dari segi kapasitas ilmu juga saya ya masih terus belajar lah dibanding dengan pengusaha-pengusaha yang lain gitu ya. Seperti itu ya, harus optimis. Mudah-mudahan dengan seperti itu bermanfaat bagi orang banyak, ada celah untuk kita bisa ada ceruk pasar kalau orang ini mah gitu ya, orang usaha mah gitu, seperti itu. Kalau dibandingkan minuman instan secara market atau pasar mah ini mungkin berbeda ya, karena ini mah pangsa pasarnya minuman alami, sari buah alami, jadi kategorinya oleh-oleh mungkin. Itu pasar yang berbeda. Mudah-mudahan ada lah gitu, ada kita. Jadi harus optimis. Betul, harus optimis ya. Namanya juga orang berusaha ya, ikhtiar itu kan yang kewajiban, hasilnya kita serahkan sama Allah ya. Nah kemudian ini nih ini dari tahun berapa? 2000 berapa? Ini 2002 lah, 2002 ya. Ya. Kalau usahanya sendiri sih udah lama, dari tahun 75. Ya, jadi palanya mah dari 2000-an minuman ya. Nah kemarin itu kan kita pandemi itu, kerasa nggak dampaknya gitu? Iya, jadi kemarin itu ya pas pandemi COVID-19 karena dibatasi aktivitas sosial ya, aktivitas sosial. Jadi beberapa aspek juga terkena, apalagi pariwisata ya, karena kami
menghasilkan minuman tradisional, outletnya kita otot oleh-oleh, jadi pariwisatanya kena, sehingga otomatis ya pemasaran tidak ada gitu. Jadi sangat berdampak ketika pandemi gitu. Stop produksi beberapa bulan sekitar. Oh, sempat ya? Iya, sempat stop produksi. Merumahkan karyawan sempat gitu. Cuman ya ada beberapa lah dari hasil keringat kita yang kita simpan untuk mereka lah selama mereka dirumahkan, dan mereka juga harus hidup ya. Ya kita menyelamatkan karyawan dulu lah gitu ya, untuk bisa mereka hidup dengan kebutuhan pokok. Pandemi berlangsung, kemudian kepada musim PPKM kena juga kita, jadi berkali-kali jatuh bangun lah. Iya. Jatuh bangun kena pandemi, kena PPKM. Alhamdulillah sekarang mulai ada pelonggaran pariwisata mulai tumbuh. Sudah menggeliat lagi gitu ya. Menggeliat lagi, pariwisata mulai tumbuh, sehingga aktivitas orang keluar daerah juga sudah mulai lagi. kita mulai lagi lah, walaupun dengan ya keterbatasan, tapi alhamdulillah lah selama ini ngereyeh untuk terus berproduksi, terus jualan gitu. Oke. Nah, menurut Cahya sendiri nih ya, sirup pala Cahya, ngomong-ngomong pernah minum sirup pala yang lain nggak sebelumnya? Sirup pala Pernah. buatan produksi yang lain? Yang Pernah ya. Nah, ada. Nah, apa bedanya dengan punya sendiri gitu? Kalau saya sih jujur ya baru minum sari pala punya Cahya gitu. Yang lainnya belum pernah gitu. Oh, iya. Nah, menurut Cahya sendiri gitu, apa sih bedanya sirup pala Cahya dengan sirup pala yang lain yang pernah Cahya minum? Sirup pala kalau saya rasanya memang berbeda ya, tapi sulit kalau digambarkan sih sulit ya. Kalau mungkin lebih segar aja mungkin lah kalau saya mungkin. Tapi ini mungkin subjektif ya Bu ya. Oh gitu ya. Subjektif menurut saya gitu. Atau Enggak, menurut kalau mungkin ada minuman yang suka kerasa ada pahit-pahit gitu pakai naon sih namanya teh? Biang. Ya, siklamat ya. Biangnya gula biang, Sacharin ya. Sacharin Ya, nah gitu. Kalau saya enggak ya. Enggak. Jadi aman diminum buat siapapun. Aman diminum. Kita kan komposisinya hanya air, sari buah pala sama gula. Oke, jadi maksudnya untuk anak kecil juga aman gitu ya, minumnya aman, aman, dengan orang tua. Kalau anak kecil aman dengan dosis mereka lah, artinya tidak berlebihan. Tidak berlebihan gitu ya. Ya kalau berlebihan juga berbahaya gula pannya bisa diabetes merenya, gula loba manya. Terus nih menurut Bapak Cahya, bagaimana sih seharusnya suatu usaha itu dijalankan? Bingung ya, saya juga pertanyaannya ini. Itu mah pertanyaan untuk master gitu. Nggak apa-apa lah dari Cahyanya sendiri. Ya, sebuah usaha dijalankan harusnya ya dengan never give up gitunya. Dengan baik lah gitu ya. Dengan baik dan benar. Artinya gini aja mungkin sederhananya, usaha itu pertama bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat sekitar. Artinya sebuah usaha dijalankan itu harus ada manfaatnya. Apa yang kita cari gitu ya. Betul. Yang kita cari adalah manfaat bagi masyarakat sekitar gitu. Masyarakat itu berdampak apa sih usaha kita bagi masyarakat sekitar itu. Kemudian yang kedua ya masalah teknis, terutama ya kalau masalah teknis mah ya usaha harus dijalankan dengan pertama tata cara yang halal ya, yang halal, kemudian dan benar itu maksudnya dengan lebih baik artinya ya. Kalau misalnya kata orang mah profesional usaha itu jangan asal-asalan, karena mungkin kalau asal-asalan kedepannya gimana usaha itu kalau asal-asalan gitu. Kalau saya sih sederhananya kayak gitu ya. Jadi kayak kumaha gitu ya, lain kumaha engke ya, kayak kumaha. Begitulah. Kira-kira begitu, seperti itu. Oke, bermanfaat. Allah alam ya. Iya, oke. Yang jelas nanti nih kesana ke depannya harapan Cahya itu seperti apa dari usaha ini? Harapannya banyak Bu ya. Harapannya tentunya usahanya lebih berkembang, artinya
kapasitas produksi juga lebih besar, mudah-mudahan kondisinya juga memungkinkan, usaha saya juga bisa terus berkembang, dan yang terpenting adalah bisa memberikan dampak yang lebih besar gitu ya, manfaatnya apabila usaha kita membesar dan dampaknya juga lebih besar gitu bagi masyarakat, lebih banyak yang bisa jualan gitu ya. Terus Reseller ya, biasa-biasa gitu ada banyak? reseller ada. Ada. Mudah-mudahan kedepannya juga jangkauan pemasarannya ya, jangkauan pemasaran wilayahnya juga lebih besar gitu. Karena ada beberapa kendala sekarang seperti ini, jangkauan pengiriman juga belum bisa jauh gitu karena botol kaca. Mudah-mudahan kedepannya gitu ya, siapa tahu ya, teknologi juga bisa masuk ke usaha saya, bisa di botol plastik atau bagaimana gitu, bisa lebih berkembang lah. Amin ya, mudah-mudahan aja. Mungkin itu ya, ada lagi yang mau disampaikan mungkin buat para teman-teman nih, teman-teman yang lagi nonton, tips bagaimana menjalankan. Mungkin teman-temannya sudah pada expert ya, gitu ya. Ini mah kalau tips saya adalah lakukanlah yang bisa dilakukan sajalah. Lakukan apa yang kita punya, lakukan apa yang kita bisa ya, lakukan apa yang kita cintai gitu aja. Gitu. Seperti itu, jadi gampang ya. Lakukan apa yang kita bisa, yang kita sukai, yang kita cintai ya, tekuni itu pugu namanya, tekuni. Oke, baik, menarik sekali perbincangan kita hari ini. Boleh saya coba minumannya? Ya, silakan. Boleh ya? Saya coba, kita buka minuman ini. Bismillahirrahmanirrahim. 18 Maret 2022, berarti ini produksinya baru ya? Baru banget ya. Bismillahirrahmanirrahim. Seger. Sesuai namanya, seger banget. Apalagi pakai es batu. Mantap. Ayo silakan diminum. Ya, mangga Bu. Jeruk makan jeruk berarti. Oke, senang sekali ya bisa ngobrol-ngobrol. Baik, mungkin nanti di lain waktu kita akan mengunjungi teman-teman kita lagi yang tergolong di UMKM-nya masing-masing gitu ya. Supaya apa? Supaya ya ini buah dari buntut dari reuni kemarin kita yang selalu membuka membuka jalan lah, membuka sesuatu yang kita tidak tahu menjadi tahu gitu ya, yang kita tidak paham menjadi paham gitu ya. Gunanya dari silaturahmi seperti itu ya. Kita akan kunjungi nanti UMKM yang lain dari teman-teman kita supaya konten terus berjalan. Baros 96 tetap produktif. Jangan lupa like, komen, dan subscribe tentu saja. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.